wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi teman-teman semua kelas 5, 7. Selamat berjumpa kembali kita ya. Kayaknya Zaid nggak sabar ketemu saya lagi. Jadi kemarin Kamis udah ketemu, hari ini kita ketemu lagi untuk kelas pengganti ya. Karena minggu lalu kita ada libur panjang. Pagi-pagi saya cukup histeris ini, Sabtu pagi ada kuliah ya. Mudah-mudahan Anda semua sudah bangun, udah mandi ya. Kayaknya Grafta udah mandi belum tuh Grafta? Saya nggak yakin udah mandi tuh. Tapi nggak apa-apa ya, karena nggak bertemu secara langsung, jadi hanya Anda yang menikmati dan yang menikmati diri Anda sendiri saat ini di rumah. Baik, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari satu materi yang khusus di pertemuan ke-6 mengenai komunikasi pesan lisan dan komunikasi via telepon. Jadi ini sudah sangat spesifik ya. Hari ini pesan bisnis secara resmi yang sebenarnya dua hal ini sangat implement ya dan sangat esensial untuk dipelajari karena ini sangat praktikal sebetulnya. Ketika nanti Anda bergabung di instansi sebagai aparatur sipil negara, nih cara nelpon gitu ya, cara menulis pesan, terutama mengonsep naskah dinas untuk pihak internal maupun pihak eksternal di dalam sebuah organisasi, ini keahliannya sangat amat diperlukan. Begitu ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan dari kelompok penyaji, silakan, dan saya sudah sampaikan feedback saya. Kita akan lebih praktikal ya. Bisa nanti sambil diberikan contoh gitu ya. Gimana? Nah, saya rasa mungkin teman-teman juga sudah beberapa ada yang terlibat di kepanitiaan, sudah tahu bagaimana cara berkoresponden, either in the written letter or in a telephone. Nah, nanti kita akan pengayaan, kita akan cari tahu nih, sebenarnya kita tuh udah sampai di mana dan cara efektivitas komunikasi di dalam telepon dan pesan bisnis itu seperti apa. Begitu ya, silakan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok penyaji. Ini sudah siap sepertinya, bisa kenalan dulu atau mau menjelaskan temanya ya. 40 menit ya, jangan terlalu lama karena nanti kita ada praktek komunikasi. Silakan kelompok penyaji. Bisa di share screen? Saya mulai deh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Reza, selamat pagi teman-teman. Nah, kami dari kelompok 3 kali ini akan mempresentasikan materi tentang pesan bisnis dan bagaimana cara bertelepon. Nah, kali ini kami dari kelompok 3 itu mengangkat tema, yaitu Cinta Indonesia. Nah, kami mengangkat tema ini karena kemarin, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2020, itu adalah Hari Sumpah Pemuda, dan besok sebentar lagi tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan. Jadi, untuk menghormati pahlawan, perjuangan pahlawan. Nah, kami sebagai pemuda Indonesia ingin melestarikan budaya Indonesia sebagai bentuk cinta kami kepada Indonesia. Nah, saat ini kami mengenakan baju daerah kami masing-masing ya. Lalu sebelum masuk ke materi, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, kami kali ini ingin memperkenalkan diri dengan bahasa daerah kami masing-masing. Bisa dimulai dari presensi yang terkecil dulu. Next.
Halo, perkenalkan, jenenge nyong Afifah Nur Pangestuti. Nama panggilannya bisa Afifah, bisa juga Afi. Nah, asal daerahnya Sekang Prokerto. Orang apa? Orang kepenak. Sugeng enjing Pak Reza lan rencang-rencang sedoyo nami kula Anita Diarayu. Nah, ingkang kaping 3 kula Dinda Kusuma Hesti saking Yogyakarta. Sugeng enjing Pak Rizal kalian konco-konco, nami kula Fadila Skarkinasih saking Grobogan. Rahajeng semeng Pak Reza lan timpal-timpal sareng sami Titiang Suta saking Denpasar. Rahajeng semeng Pak Reza lan timpal-timpal Titiang sareng sinamian. Dumugi Pak Reza lan timpal-timpal Titiang sareng sinamian mangde ngamulihang karahayuan. Titiang Riki Fajar Sahyadi saking Denpasar. Nah, secara garis besar, tadi bahasa daerah tadi adalah berarti memperkenalkan diri, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, nama, dan daerah asal. Nah, selanjutnya langsung saja masuk ke materi yang pertama, akan disampaikan oleh Afifah. Dipersilakan. Nah, materi ini adalah terkait pesan bisnis. Pesan bisnis adalah pesan baik lisan atau tertulis yang menginformasikan terkait penyelenggaraan bisnis yang biasanya itu ditujukan kepada organisasi. Nah, komunikasi organisasi itu tidak dapat dipisahkan dari pesan bisnis. Pesan lisan itu biasanya seperti telepon, rapat, sedangkan pesan tertulis itu seperti surat, memo, pengumuman, dan sebagainya. Nah, untuk penulisan pesan bisnis secara tertulis itu ada 3 tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan revisi. Untuk perencanaan itu tujuannya adalah agar ke depannya itu lebih lancar. Untuk perencanaan penulisan pesan bisnis itu bisa dari maksud dan tujuan, pihak menerima pesan, ide pokok, dan media yang digunakan. Nah, dalam proses perencanaan itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu penentuan tujuan, analisis audiens, dan memilih saluran atau media. Nah, yang akan saya jelaskan adalah penentuan tujuan dan analisis audiens. Tujuan itu berguna untuk mengarahkan tujuan yang ingin kita kehendaki dan dapat membantu proses pengambilan keputusan apakah untuk meneruskan pesan, memusatkan isi pesan, menanggapi audiens, dan sebagainya. Nah, untuk tujuan komunikasi bisnis itu ada 3. Yang pertama, memberi informasi kepada pihak lain. Yang kedua, melakukan persuasi, memberi informasi kepada pihak lain. Nah, secara umum itu apa sih tujuan komunikasi? Pastinya kan secara umum itu pasti memberi informasi. Nah, itu sama halnya dengan tujuan untuk komunikasi bisnis, pastinya memberi informasi kepada pihak lain. Nah, misalnya itu seperti pemberitahuan, perubahan kebijakan kepada masyarakat, dan perubahan struktur organisasi. Nah, lalu yang kedua, melakukan persuasi. Selain memberikan informasi yang bermanfaat ataupun cuma-cuma, yang kedua itu melakukan persuasi, yaitu membujuk audiens untuk melakukan sesuatu. Misalnya dalam rangka negosiasi dengan perusahaan lain. Dan yang terakhir adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain. Nah, untuk respon audiensnya sendiri itu bisa saja menolak atau menerima pesan tersebut. Nah, untuk membujuk audiens, kita itu perlu
membutuhkan partisipasi dari audiensnya. Biasanya itu memberikan kesempatan audiens untuk bertanya. Nah, itu untuk penentuan tujuan. Selanjutnya adalah analisis audiens. Sebelum audiens itu meluangkan waktu untuk membaca atau mendengarkan pesan kita, maka mereka itu harus merasa tertarik terlebih dahulu. Apakah pesan yang kita sampaikan itu menarik, memberi manfaat bagi mereka atau tidak. Jadi mereka mau mendengarkan atau membaca pesannya. Nah, selain ketertarikan, rasa kenal itu juga mempengaruhi. Apabila kenal itu akan relatif lebih mudah. Namun apabila tidak kenal, maka ada strategi untuk menyusun informasi agar lebih mudah. Nah, informasinya diantaranya yang pertama, identifikasi audiens utama. Karena audiens itu kan bisa saja banyak. Misal dalam suatu rapat itu ada beberapa audiens. Nah, separuhnya audiens utama dan sisanya adalah audiens yang kurang berpengaruh. Nah, agar lebih efektif dan lebih efisien, maka kita harus berfokus pada audiens utama terlebih dahulu, namun dengan tidak mengabaikan audiens yang kurang. Kemudian, tentukan jumlah dan distribusi geografis. Semakin banyaknya audiens itu, biasanya pendekatannya akan semakin susah. Akan lebih mudah bila audiensnya lebih sedikit. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui berapa jumlahnya agar bisa menerapkan cara yang paling efektif. Yang ketiga adalah tentukan komposisi audiens. Ya, audiens kan memang beragam, bisa saja terdiri dari perbedaan budaya, bahasa, usia, pendidikan, dan sebagainya. Nah, kita harus mengetahui itu audiens kita adalah perbedaan apa, budaya atau bahasa atau apa, biar lebih tepat bagaimana cara menyampaikan pesannya. Yang keempat adalah ukur tingkat pemahaman para audiens. Karena apabila terdiri dari berbagai latar belakang, maka pesan kita itu harus mengandung unsur edukasi. Yang kelima adalah pahami harapan dan preferensi audiens. Kita harus tahu bagaimana sih harapan keinginannya audiens itu. Mungkin saja kan ada audiens yang sibuk atau mungkin juga ada yang banyak waktu luang. Jadi bisa saja yang audiens yang sibuk itu kan hanya perlu email saja atau hanya membaca sebagian saja. Karena memang semakin tinggi jenjang mereka itu, waktu luangnya semakin sedikit. Maka untuk membacanya itu paling-paling sebagian, tidak secara keseluruhan. Jadi kita harus tahu harapan dan preferensi. Yang keenam, prediksi reaksi audiens. Jika kita mengharapkan respon atau reaksi yang mendukung, itu kita harus menyampaikan konklusi atau rekomendasi di awal agar lebih meyakinkan, sehingga kita bisa mendapatkan respon yang mendukung. Namun apabila kita mengharapkan respon yang biasa saja, maka tidak apa-apa untuk menyampaikan konklusi secara bertahap. Dan yang terakhir adalah hubungan komunikator dengan audiens. Ini lumayan cukup penting karena apalagi jika penyampaiannya dilakukan secara lisan, karena audiens juga akan perhatikan bagaimana penampilannya, karena apabila penampilannya menarik, itu juga akan mempengaruhi audiens, apakah tertarik dengan pesan kita atau tidak. Ya, cukup. Oke, Afifa, lantas bagaimana cara kita menyiasati ketika kita ingin menyampaikan pesan yang tidak menyenangkan kepada orang lain, kepada pihak lain?
bagaimana cara mengatasi pesan yang tidak menyenangkan ya Pak? Iya. Mungkin caranya ya berdasarkan hampir mirip dengan komposisi yang terdiri dari perbedaan budaya, bahasa, umur. Mungkin itu juga pengaruh dari sifat orangnya yang kurang tertarik, maka kita harus membuat strategi agar itu benar-benar membuatnya menarik. Seperti itu, Pak. Ya gimana maksudnya? Ini kan saya bilang bahan kelompok penyaji ini praktikal. Jadi percuma ngejelasin analisis audiens kalau ditanya implementasi nggak bisa. Maksudnya, jadi kalau misalnya dengan tujuan, kamu kan bahas penentuan tujuan sama analisis audiens. Pertanyaannya simpel nih. Terus kalau ada berita, kalau kita nih mau nulis surat yang tidak menyenangkan untuk orang lain, dengan pendekatan tujuan sama analisis audiens tuh gimana ya kira-kira caranya? Gitu. Tadi tujuan kamu menulis pesan bisnis gitu. Untuk apa? Menyampaikan informasi, tujuan pesan bisnis itu menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan bisnis, Pak. Itu aja. Iya, setahu saya, Pak. Loh, itu ada 3 kan tujuan pesan bisnis? Nggak hanya tentang informasi. Bu Fitil bilang apa kalau nanti iya, setelah yang presentasi kedua, nanti setelah presentasi kedua kamu jawab dengan apa yang dibilang Bu Fitil tentang korespondensi gitu ya, hubungan antara pesan bisnis dengan kendali komunikator. Jadi pertanyaan kalau pesannya tidak menyenangkan bisa terjawab. Ya. Pesan menyenangkan bisa terjawab, pesan tidak menyenangkan hanya dengan tujuannya saja. Paham ya maksud saya, Viva? Nanti dicari jawabannya. Silakan dilanjutkan dulu. Iya, Pak. Baik, terima kasih Viva. Sekarang saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu seleksi saluran atau media. Pertama-tama kita bahas dulu apa itu media. Media itu adalah saluran atau bentuk cara kita mengomunikasikan pesan. Bentuk-bentuknya itu bisa bervariasi seperti yang tertera di layar, yaitu melalui lisan, tulisan, visual, dan elektronik. Namun media-media sekarang ini sudah berevolusi seiring berkembangnya teknologi digital, khususnya elektronik ini yang sekarang ini mampu mengelaborasikan visual, tulisan, dan lisan secara bersamaan. Dalam penyeleksian media yang tepat untuk menyampaikan pesan, terkadang itu menimbulkan komunikasi efektif atau sebaliknya komunikasi yang tidak efektif. Karena setiap media itu memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Selain itu juga setiap media punya sifat penyampaian informasinya, yaitu ada yang bersifat resmi dan resmi. Untuk yang bersifat resmi itu, penyampaiannya itu dilakukan secara berstruktur menggunakan kaidah-kaidah. Yang pertama yaitu lisan. Lisan itu adalah cara kita menyampaikan pesan kepada seseorang ataupun sekelompok seseorang secara tatap muka, secara langsung, ataupun bisa secara virtual kalau itu berhubungan dengan elektronik. Dari media lisan itu seperti kita berpidato kepada orang-orang, di situ kampanye, berdebat, dan juga komunikasi interpersonal dengan teman. Keunggulan dari media lisan ini adalah kita bisa mendapatkan feedback kita secara langsung, dan tentunya kita bisa juga melihat ekspresi dari lawan bicara kita, sehingga feedback itu benar-benar terasa imersif. Gitu. Jika dilihat dari gaya komunikasi nonverbalnya seperti raut muka dan
dan gestur tubuhnya. Namun kelemahan dari media lisan ini ya adalah kita mengetahui informasi yang disampaikan jika kita tidak langsung datang ke tempat. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, kita perlu suatu rekaman dari suatu media lisan supaya kita bisa mendapatkan informasi tersebut. Yang kedua, media lisan itu kurang dipercaya sebagai bukti dalam pembuktian. Misalnya dalam pembuktian di pengadilan ataupun juga dalam berdebat karena datanya tidak valid dan tidak memiliki bukti fisik. Dan yang ketiga kelemahannya itu adalah kurangnya kontrol terhadap penyampaian informasi yang bisa saja menjadi senjata makan tuan bagi yang mengomunikasikan pesannya. Terutama bagi orang-orang yang temperamen, maka orang-orang yang orang seperti itu yang sulit mengatur emosinya akan bisa tidak disukai oleh para pendengar informasinya karena bisa saja ia melakukan sedikit kesalahan dalam penyampaian informasinya dengan secara lisan. Yang kedua yaitu media tulisan. Media tulisan itu adalah cara kita menyampaikan pesan-pesan dalam suatu wadah, bisa saja kertas, batu, daun, ataupun sebagainya. Bahkan kalau dalam versi elektroniknya, kita bisa membuatnya dalam bentuk surel. Media tulisan ini ada yang resmi dan ada yang tidak resmi. Kalau yang resminya itu adalah seperti peraturan perundang-undangan, dan yang tidak resminya adalah seperti surat menyurat dengan taman biasanya. Media tulisan ini punya keunggulan yang pertama, yaitu mengontrol pesan yang ingin disampaikan. Ini bisa dibilang sebagai lawan dari kelemahan media lisan. Karena kita bisa mengontrol pesan dan untuk mencegah miskomunikasi. Terus yang kedua, keunggulannya itu adalah kita bisa menjadikan media tulisan ini atau tulisan-tulisan ini sebagai bukti yang handal karena ada bentuk fisiknya. Dan atau bisa ditelusuri siapa pembuatnya jika kita menggunakan surel. Yang ketiga, keunggulannya itu adalah mengurangi ambiguitas dalam pesan lisan. Maksudnya, misalkan kita dalam berkomunikasi dengan orang atau komunikasi interpersonal dengan orang, terkadang kita mengalami kesulitan karena karakter masing-masing misalnya grogi dan ataupun materi yang disampaikan itu cukup kompleks sehingga sulit disampaikan secara lisan. Oleh karena itu, solusinya adalah kita bisa menyampaikan maksud yang sebenarnya yang kita ingin sampaikan waktu lisan itu dengan menulis yang sesuai kaidah-kaidah sehingga lawan komunikasi itu bisa mengerti maksud yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Kelemahan dari media tulisan ini adalah feedback yang didapat itu tidak secepat media lisan, meskipun yang sekarang seperti surat itu bisa kita dapatkan dengan cepat. Namun feedback yang kita dapatkan itu kita tidak tahu ekspresi secara langsung dari feedbacknya. Kadang kita bingung juga bahwa ada misalnya orang yang berkarakter sarkastik, karena kita bingung apakah komentar dari orang ini sebenarnya adalah orang yang menyukai pesan ini ataupun orang yang mengkritisi pesan ini. Kalau seandainya kita menyampaikan secara lisan, maka kita akan tahu bahwa pesan sesungguhnya apakah orang sarkastik ini sebenarnya mengkritik ataupun menyukai pesan ini dari gestur atau raut mukanya. Yang ketiga yaitu media visual. Media visual ini bisa dibilang sebagai media penyampaian informasi pendukung dari tulisan dan lisan berupa gambar, grafik, diagram, pie chart, tabel, dan lain sebagainya. Media visual ini tidak memiliki sifat resmi dan tidak resmi, tetapi sifat resmi dan resmi itu berasal dari sumber pengambilan data. Jadi misalkan tadi media visual itu bisa dibilang sebagai media pendukung dari tulisan dan lisan. Jadi ketika misal kita sedang berdebat entah lisan ataupun secara virtual, kita bisa mengajukan grafik-grafik tabel kepada lawan debat sebagai pendukung itu. Grafik itulah media visualnya. Nah,
grafik yang kita sajikan dalam perdebatan itu kita harus berasal dari sumber yang valid atau sumber yang resmi. Sebab jika tidak, maka itu bisa dibilang data yang tidak valid atau tidak resmi. Keunggulan dari media visual ini yaitu kita bisa mengurangi hambatan komunikasi terutama dalam dunia bisnis yang multibahasa. Contohnya seperti ini, misalkan kita seorang pebisnis ingin menarik investor asing yang ingin menarik investor asing dengan memberikan gambaran tentang bisnis kita. Oleh karena itu, kita perlu menjelaskan kepada mereka tentang proses-proses bisnisnya melalui data flow diagram. Data flow diagram ini kan bisa dibilang sebagai media visual. Nah, kenapa dibilang keunggulan? Karena data flow diagram ini sudah memiliki kaidah-kaidah dalam pembuatannya dan disepakati bersama. Jadi, investor asing ini bisa mengerti bahwa, oh ini yang namanya destination, ini namanya data storage, ini proses, dan ini juga pihak-pihak dari perusahaan atau eksternalnya. Nah, selain itu keunggulannya, penyampaian dalam media visual ini lebih mudah diingat dan dipahami, khususnya bagi orang-orang yang metode pembelajarannya itu lebih cocok dengan media visual terlepas dari auditori dan kinestetik. Jadi dengan disajikan visual-visual seperti ini lebih mudah dipahami. Kelemahan dari media visual ini adalah tentunya kita lebih harus menguasai ilmu-ilmu dalam mendesain, dan tentunya dalam mendesain itu kita membutuhkan waktu yang banyak supaya informasi yang kita sampaikan itu bisa dimengerti orang dengan baik, informasi itu menarik tanpa mengurangi esensi dan substansi yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu media elektronik. Media elektronik adalah media penyampaian informasi secara digital dan juga melalui perangkat-perangkat elektronik. Seperti yang saya tadi bilang sebelumnya, media elektronik ini adalah media-media yang sudah sangat kompleks yang bisa mengelaborasikan visual, tulisan, dan lisan secara bersamaan. Saya ambil contoh yang gampang adalah televisi. Televisi ini kan bisa juga sebagai media lisan berbasis elektronik, di mana contohnya adalah ketika pembawaan berita. Pembawaan berita itu kan bisa dibilang komunikasi lisan, namun tidak secara langsung karena tidak ada kontak fisik secara langsung dan sifat komunikasinya cenderung hanya satu arah. Kalau penayangannya itu secara on air dan tidak membutuhkan feedback secara langsung. Namun terkadang misalnya TV yang menayangkan telekonferensi, perdebatan telekonferensi seperti yang ditugaskan tentang kinerja pemerintah itu, kita bisa lihat bahwa dalam hal itu bisa menjadi terjadi komunikasi interpersonal secara langsung namun virtual. Nah, selain itu TV juga bisa menampilkan visual yang menarik. Contohnya adalah menayangkan misalnya ilustrasi kejadian, terus grafik, tabel dalam menjelaskan berita-berita yang disampaikan. Nah, untuk media elektronik tulisan itu, contohnya yang paling gampang itu adalah Surel, Gmail, dan juga Wikipedia. Keunggulan dari media elektronik ini, kita bisa menyampaikan pesan kita dengan cepat dan dengan jangkauan yang luas sesuai dengan tingkat penggunaan internet dan juga kebutuhan elektronik di Indonesia yang sudah semakin murah. Selain itu, keunggulannya adalah kita dapat meningkatkan ketersediaan akses dan keterbukaan pada organisasi tertentu. Kita bisa mengakses informasi keuangan pada laporan keuangan suatu emiten di laman www.bidex.co.id. Itu salah satu dari keunggulan dari media elektronik. Kelemahannya adalah yaitu risiko dan masalah privasi yang bisa saja
itu terjadi secara tidak sengaja. Misalkan dalam kita berpresentasi kali ini, tiba-tiba yang menayangkan slide ini secara tidak sengaja menampilkan Windows-nya itu yang berisi gambar mungkin pacarnya yang tidak ingin dipublikasikan gitu. Terus yang kedua yaitu risiko keamanan. Risiko keamanan ini bisa saja kita dapatkan ketika kita mengakses informasi-informasi yang ternyata sudah disusupi oleh virus-virus, sehingga ujung-ujungnya kita akan kehilangan data dan juga akan mengambil data-data privasi kita. Yang ketiga, kelemahan yang paling sering kita jumpai yaitu error yang terjadi pada jaringan. Dalam faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan dalam memilih media itu ada 6. Yang pertama, kita kekayaan media. Kekayaan media itu artinya keunggulan dari media-media itu dibandingkan media-media lainnya. Menurut saya kekayaan media ini Ricky, saya potong karena terlalu lama. Jadi kan ada banyak media ya, elektronik, visual, tulisan, lisan. Kita mungkin spesifik lebih kepada tulisan pada hari ini ya. Nah, yang saya mau tanyakan lebih ke praktikal saja, Ricky. Misalnya kantor pelayanan pajak itu ingin memberikan himbauan kepada para wajib pajak di lingkungan wilayahnya untuk menerapkan ya ataupun melaporkan pajak SPT masa tepat waktu gitu misalnya, atau melaporkan SPT secara melalui e-filing gitu misalnya. Nah, media apa yang paling cocok untuk itu? Ketika seorang kantor, sebuah kantor itu ingin menghimbau sesuatu kepada pihak-pihak eksternal. Jadi caranya untuk menyampaikan informasi itu ya Pak ya? Iya. Oke, jadi untuk KPP yang ingin menyampaikan hal seperti itu, maka kita bisa lihat dari faktor-faktor yang kita pertimbangkan di medianya itu. Jadi kita lihat dari kekayaan media dan juga urgensi dan biayanya. Kalau misalnya kepada wajib pajak, kita bisa lihat biaya yang paling rendah itu kan kita sampaikan secara atau melalui surel. Jadi kita bisa sampaikan informasi tentang pajak kepada wajib pajak melalui surel. Terus keunggulan dari surel ini yaitu kita bisa mengontrol pesan yang kita sampaikan kepada wajib pajak. Terus juga surel tersebut kita bisa tampilkan visual yang bagus juga seperti ilustrasi-ilustrasi sehingga wajib pajak mengerti informasi yang kita sampaikan. Oke, kalau wajib pajak nggak buka email, nggak terbiasa dengan email, gitu. Apa sih kendala email? Ini yang saya mau elaborate ya, teman-teman. Perbedaan antara email dengan surat. Kenapa sih official government, pemerintahan kita itu masih pakai surat gitu loh? Surat, nungguin keputusan, nungguin peraturan, semuanya itu masih serba paper based ataupun menggunakan surat secara resmi instead of having the emails gitu. Kenapa? Karena perbedaannya ada pada kekuatan memaksa gitu ya. Nah, once kalau kalian menerima email, seringkali email itu mengganti pesan bisnis tulis ya. Email itu adalah pesan bisnis tulis melalui media elektronik gitu. Tetapi dia memiliki kekurangan di mana sifatnya itu less ya. Kurang mengikat, kurang memaksa, sehingga seperti WhatsApp saja gitu loh. Jadi hanya menerima saja informasi tersebut dan tidak merasa bahwa itu itu membutuhkan sebuah tanggung jawab moral untuk dikerjakan gitu. Nah, jadi tetapi kalau surat yang dielektronikkan, mungkin Anda sudah belajar juga mengenai Nadine gitu ya. Nah, itu lain cerita, tapi masih tetap melalui surat. Pemerintah masih concern kepada surat, karena surat itu memiliki apa tadi Ricky kelebihannya? Salah satu kelebihannya dia memiliki sifat resmi dan dapat memberikan penekanan komponen emosi di dalam surat. Jadi ketika orang mendapatkan sebuah surat, itu tuh ada emosi yang dibangun dan ada emosi yang dikirimkan secara resmi dan mengikat kepada si penerima surat.
gitu ya. Nah, kemudian yang saya mau tanyakan ke Ricky, ini langsung fokus ke email ya. Email bedanya, kamu pernah mengerti tentang CC, carbon copy di dalam email? Ada CC, di CC ini ya ke saya ya, gitu. Atau di forward ya ke saya. Ada ya, kayak gitu? Ada ya Ricky ya? Nah, terus bedanya apa dengan BCC? Ini fitur yang penting kita pelajari di email. Saya nggak akan lari banyak ke teknologi informasi ya. Cuma ini yang dasar banget untuk komunikasi. Karena hati-hati dengan penggunaan CC dan BCC atau blind copy carbon. Itu apa bedanya ya kira-kira Ricky? Saya baru tahu aja masalah BCC itu. Saya sebelumnya belum tahu. Nah, tentang ini BCC. kalau di kantor nanti kalian itu menjadi sangat krusial. Hati-hati dalam penggunaan CC dan BCC gitu ya. Nah, CC ini kan digunakan sebagai arti tembusan. Dalam surat kalau kalian baca PMK kita Kementerian Keuangan tuh punya peraturan sendiri tentang naskah dinas. Jadi naskah dinas kita, tulisan kita, pesan bisnis kita itu ada standarnya. Nah, di dalam standar tersebut tuh ada tentang tembusan. Jadi ketika kita mengirimkan surat, kita tuh bisa menyampaikan tembusan sebagai kepada pihak-pihak yang kita rasa memiliki keperluan untuk mengetahui juga. Begitu juga dengan CC. Misalnya saya email ke Michelle gitu ya. Saya email ke Michelle tentang jadwal kuliah kita gitu ya. Tapi saya CC-kan juga ke Mario. Itu kan artinya saya merasa Mario juga perlu tahu terhadap informasi yang saya berikan. Paham ya? Mengenai CC. Nah, tetapi kalau blind copy carbon gitu ya, blind copy carbon, ketika saya membececekan hal ini kepada Mario ya, Audrey itu ketika CC dulu, ketika saya CC-kan, maka ketika Audrey menerima email itu, Audrey itu tahu bahwa Mario juga tahu informasi itu. Karena di dalam email itu Michelle dapat melihat, wah ini tercecekan ke Mario. Paham ya? Nah, tetapi kalau saya blind copy carbon, ketika saya menggunakan BCC di dalam email, ya, ketika Michelle menerima email tersebut, Michelle tidak tahu bahwa email itu terforward ke Mario. Karena sifatnya blind. Jadi tembusannya hanya diketahui oleh pihak yang menerima tembusan tersebut. Paham maksudnya, Ricky dan teman-teman? Ini jadi penting ya. Jadi ketika Anda nanti mendapatkan penugasan untuk membuat email dan tembusan-tembusannya ada kepada beberapa pihak, Anda perlu concern dulu. Ini orang perlu tahu nggak ya kalau suratnya ditembuskan, atau dia perlu tahu nggak bahwa pihak lain itu tahu gitu. Kayak tadi kalau misalnya CC-nya 2 gitu, lebih dari 1 orang, nggak hanya Mario yang tahu tapi juga Ricky gitu. Nah, kalau saya BCC-kan, Ricky dan Mario tuh nggak saling tahu kalau email itu mereka terima. Mereka juga tahu informasi tersebut. Nah, ini fitur yang sangat vital dalam penggunaan informasi, terutama dalam hal formalitas pesan, kemudian preferensi audiens gitu ya, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menggunakan media surat elektronik. Ya, gitu. Nah, terakhir saya mau tanya ke Ricky, kalau visual ini kan very timely ya, teman-teman. Kita tuh kadang-kadang lebih suka gitu lihat Instagram gitu ya, lihat infografis yang menurut kita tuh lebih menarik, lebih eye catching dan lebih informatif dengan sangat jelas, nggak bertele-tele reader daripada kita baca surat gitu ya Ricky ya. Nah, terus negatifnya apa dong? Maksudnya kapan media visual atau infografis itu tidak menjadi preferensi dalam mengirim pesan? Baik, menurut saya media visual itu tidak menjadi preferensi dalam menyampaikan pesan ketika pesan yang kita sampaikan itu sedang urgen. Karena urgen kan berarti kita butuh segera. Jadi kalau kita butuh visual, kita sajikan misalnya gambar, grafik, data, tabel, ataupun itu kan membutuhkan waktu yang lama. Apalagi kita dalam mendesainnya. Dan juga termasuk biaya dan waktu.
Sedangkan selain itu juga kalau untuk pesan-pesan yang tidak terlalu kompleks, kita tidak perlu pakai visual. Sedangkan kalau yang kompleks biar bisa dimengerti oleh para yang kita lawan bicara, kita bisa menggunakan visual. Namun tentunya itu butuh waktu dan biaya juga. Ya, oke, dilanjutkan dulu. Oke, saya nggak bisa share screen ya. Silakan, siapa presentator? Tinggal 20 menit ya waktu Anda, kelompok penyaji. Baik, Pak. Kemudian setelah kita melakukan perencanaan pesan bisnis, tahap selanjutnya adalah pengorganisasian pesan bisnis. Kadang pesan bisnis kita sampaikan itu tidak terorganisasi dengan baik, sehingga tidak mengenai sasaran atau tidak sesuai harapan. Misalnya pesan yang bertele-tele, bahannya tidak relevan, atau idenya tidak logis, dan informasi penting yang ingin disampaikan tidak cantumkan. Sehingga perlu dilakukan pengorganisasian dengan membuat sebuah outline atau kerangka yang dilakukan dalam 2 tahap. Tahap itu mendefinisikan dan mengelompokkan ide dengan outline. Pertama-tama kita menentukan ide pokok, yaitu apa yang ingin audiens lakukan atau apa alasan yang mendasarinya. Kemudian diberi ilustrasi dengan bukti-bukti yang solid. Seperti perusahaan yang ingin menyampaikan kepada karyawannya terkait dengan pencegahan penyebaran COVID. Di situ idenya misalnya adanya shift kerja atau work from home atau kewajiban untuk memakai masker, dan kemudian dikelompokkan ide-ide tersebut apakah sudah logis jika ide ini dijadikan satu dalam sebuah pesan bisnis, sehingga pesan bisnis yang dibuat dapat menjadi logis dan baik. Outline ini akan membantu memvisualisasikan antar bagian serta mengomunikasikan ide-ide sistematik, efektif, dan efisien. Kemudian tahap kedua yaitu menentukan urutan dengan rencana organisasional. Setelah ide ditentukan, dari kumpulan ide tersebut sebaiknya perlu diurut sehingga membentuk pesan yang baik untuk dikomunikasikan. Ada 2 atau deduktif dan pendekatan tidak langsung atau induktif. Pendekatan langsung ini menyatakan ide pokok di awal, kemudian diikuti dengan bukti-bukti pendukungnya. Pendekatan ini biasanya dilakukan ketika respon dari audiens cenderung positif. Yang kedua yaitu pendekatan tidak langsung atau induktif, yaitu menyatakan bukti-buktinya terlebih dahulu, baru kemudian ide pokoknya. Pendekatan ini biasanya dilakukan ketika respon dari audiens cenderung negatif. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan revisi pesan bisnis. Dalam membuat sebuah pesan bisnis, membutuhkan proses pemikiran dan waktu yang cukup agar menghasilkan pesan bisnis yang baik. Jadi pesan bisnis ini tidak bisa sekali jadi. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi untuk menyempurnakannya. Pertama, untuk pesan bisnis tertulis dapat dimulai dari penulisan draft atau konsep. Kemudian dilakukan pengeditan isi, pengorganisasian, dan gaya penulisan. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam mengedit isi ini adalah apakah poin-poin yang telah dimasukkan dalam urutan yang logis, apakah hal yang umum seimbang dengan hal yang khusus, apakah ide yang penting telah dibahas dalam porsi yang cukup, apakah terdapat fakta pendukung, dan apakah ada informasi baru yang ingin ditambahkan. Sehingga apabila kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik, dapat menciptakan sebuah isi pesan yang baik untuk dikomunikasikan.
Yang kedua yaitu mengedit teknis penulisan dan atau mekanikanya, yaitu mencakup susunan kalimat yang sesuai kaidah, penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan memperhatikan makna dari kalimat-kalimat yang kita tulis sehingga kalimat-kalimat yang dibuat itu sudah dimengerti oleh pembaca. Yang ketiga yaitu mengedit format dan layout, yaitu mengecek format penulisan apakah posisi kop surat sudah benar, apa jenis kertas yang digunakan, dan margin yang digunakan dalam penulisan pesan bisnis tersebut. Kemudian untuk pesan bisnis lisan, meskipun disampaikan secara langsung, kita tetap membutuhkan outline yang baik sebelum dikomunikasikan kepada audiens. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu substansi pesan. Apakah pesan bisnis yang kita ingin sampaikan intinya sudah tercantum atau belum? Apakah intinya itu sudah ada dalam pesan bisnis yang ingin kita sampaikan? Yang kedua, pengorganisasian pesan, yaitu apakah pesan bisnis itu telah tersusun urut dari pembuka, isi, dan penutup. Misalkan diawali dengan perkenalan diri, atau salam, dan diakhiri dengan menyampaikan kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Yang ketiga, ada gaya bahasa, yaitu bagaimana kita membuat pesan bisnis itu agar dapat disampaikan dengan lebih menarik, dinamis, luas, dan tidak monoton. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang tata naskah dinas. Lalu apa itu tata naskah dinas? Naskah dinas itu sendiri merupakan suatu bentuk komunikasi formal yang sifatnya formal, di mana komunikasi tersebut sifatnya tertulis. Lalu tata naskah dinas itu berarti membahas tentang bagaimana kita menyusun naskah dinas dengan benar, begitu. Terkait pengaturan jenisnya, terkait pengaturan formatnya, bagaimana, lalu tahap-tahapnya bagaimana. Sini bisa dilihat bagian-bagian dari naskah dinas. Saya mengambil contoh dari naskah dinas Kementerian Keuangan. Ini diatur lebih lengkapnya pada PMK 136 tahun 2018. Itu PMK yang mengatur khusus tentang tata naskah dinas di Kementerian Keuangan. Sini bisa dilihat yang pertama ada kepala naskah dinas, itu ada logo, nama instansi, kemudian alamat. Lalu tata naskah dinasnya untuk kepala itu sendiri bisa dicontohkan seperti ini. Untuk nama instansi menggunakan font Arial size-nya 13, lalu instansinya menggunakan size 11, kemudian alamatnya menggunakan size yang berbeda lagi, begitu. Kemudian bagian yang kedua ada batang tubuh. Ini meliputi maksud dan tujuan dari naskah dinas tersebut. Bisa dilihat kepada siapa naskah ini ditujukan, seperti yang terhormat, dari sifatnya bagaimana, lalu lampiran keberapa, gitu. Kemudian ada pembuka, isi, kemudian penutup dari isi surat tersebut. Lalu untuk kaki naskah dinas ini terdiri dari ada nama jabatan, kemudian diikuti tanda tangan, kemudian ada nama penanda tangan, lalu tembusan juga termasuk dari bagian kaki naskah dinas. Untuk jenis naskah dinas itu sendiri ada 3. Yang pertama ada naskah dinas arahan. Seperti namanya, arahan, berarti naskah dinas arahan ini bertujuan untuk mengarahkan daripada pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan suatu kebijakan, gitu. Bisa dilihat di sini contohnya seperti peraturan, pedoman, surat edaran, atau surat tugas. Lalu yang kedua yaitu naskah dinas korespondensi. Kalau tadi naskah dinas arahan itu bertujuan untuk mengarahkan kepada
untuk melaksanakan pedoman tertentu untuk dipedomani, untuk dilaksanakan. Kemudian naskah dinas korespondensi ini, kalau saya simpulkan, lebih ke bagaimana menunjukkan pelaksanaannya, seperti bagaimana melaporkan suatu pelaksanaan tugas begitu. Bisa kepada pihak eksternal, bisa juga kepada pihak internal. Pihak internal seperti kepada ditujukan untuk kepala kantor, atau atasan, atau bawahan, atau pejabat-pejabat lain dalam instansi tersebut. Kemudian yang ketiga ada naskah dinas khusus. Naskah dinas khusus ini fungsinya lebih terkhusus, maksudnya khusus itu di umumnya naskah dinas khusus ini lebih melibatkan kepada kesepakatan begitu. Untuk isinya membutuhkan kesepakatan, seperti surat perjanjian, ini butuh kesepakatan untuk menentukan isinya. Kemudian ada surat kuasa yaitu berarti memerlukan kesepakatan dari pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa, begitu juga dengan berita acara, artinya butuh kesepakatan dari pihak maupun saksi, begitu. Kemudian untuk sifat naskah dinas, itu bisa ditinjau dari dua hal. Yang pertama ditinjau dari tingkat keamanannya, ada sangat rahasia, terbatas, dan biasa. Apa saja bedanya? Perbedaannya terletak pada lebih ke resiko apabila naskah dinas tersebut diketahui oleh pihak yang tidak berhak. Seperti sangat rahasia ini, apabila naskah dinas ini diketahui oleh pihak yang tidak berhak, itu bisa mengakibatkan lebih ke membahayakan kedaulatan seperti itu. Dan ciri-ciri selanjutnya, kalau sangat rahasia ini jumlah daripada naskah dinas itu sendiri harus terkendali begitu. Bisa seperti yang ada dalam PMK, di situ disebutkan bahwa kalau sangat rahasia itu ciri-cirinya adalah pada halaman pertama suratnya itu tertera seperti jumlah lampiran, seperti tertera seperti nomor salinan keberapa, lalu biasanya ada jumlah kopi itu berapa begitu. Itu menandakan bahwa dokumen tersebut memang harus diamankan secara ekstra. Di sini saya mengambil contohnya, saya sebenarnya kurang tahu contohnya. Mungkin seperti soal ujian itu berarti kan jumlahnya harus tepat begitu, tidak boleh kebanyakan, atau mungkin kalau soal ujian itu bocor, mungkin akan menimbulkan perpecahan dari suatu kelompok tertentu. Kemudian tingkat keamanan rahasia itu sendiri tidak jauh berbeda dengan rahasia. Resikonya kalau rahasia ini lebih ke merugikan pihak tertentu begitu. Saya contohkan di sini seperti pengumuman nilai, surat yang mengumumkan nilai seperti itu sifatnya. Jadi kalau ada pihak yang mengetahui daripada isi surat tersebut, pihak yang tidak berhak gitu, maka bisa menimbulkan kerugian bagi pemilik nilai tersebut. Kemudian terbatas itu lebih ke resikonya apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, itu lebih ke mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi. Anita, kalian sudah dapat mata kuliah tata naskah dinas belum sih? Belum. Nggak dapat ya? Kalau organisasi dan tata kerja? Belum, Pak. Belum Belum, dapat Pak. itu. Tata naskah dinas juga nggak ada. Jadi nggak ada mata kuliah yang kalian sudah mengonsep surat. Belum ada, Pak. Semester depan seperti. Seperti semester depan ya tata naskah dinas ya. Oke, ya ini nice to know aja sih sebenarnya. Maksudnya ini tata naskah dinas ini satu mata kuliah sendiri buat finish di sini. Tapi secara garis besar, tadi yang penting Anda sudah tahu nih bahwa sebenarnya organisasi itu yang mau disampaikan Anita ini kan sebenarnya organisasi itu punya standarnya. Jadi nggak bisa surat itu beda-beda gitu ya untuk menyelaraskan values yang ada di dalam organisasi gitu. Nah, saya sebenarnya lebih mau tanya contoh gitu loh, contoh buatnya gitu. Tapi nanti ya udah digabungin aja lah
Dilanjutkan dulu, kalau tadi rahasia, sangat rahasia, itu technically ada di mata kuliah tata naskah dinas ya, jelas kalau yang membahayakan, yang mengakibatkan gangguan stabilitas, misalnya kenaikan harga BBM, itu Menteri Keuangan harus tahu lebih dulu, Dirjen Pajak harus tahu, sifatnya sangat rahasia. Rahasia itu yang tidak, yang seperti mutasi pegawai, yang seperti promosi seseorang, itu harus sifatnya rahasia terlebih dahulu. Ya, oke, silakan dilanjutkan saja. 5 menit terakhir. Baik, lalu sifat Tata naskah dinas cukup, saya rasa. Anita ya, oke. Bisa di next nih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai etika komunikasi telepon. Nah, di sini ketika kita melakukan komunikasi melalui telepon, kita akan tidak dapat melihat bagaimana ekspresi atau gestur lawan bicara kita. Sehingga yang perlu kita tekankan di sini adalah kita harus menjaga bagaimana intonasi dan tempo kita saat berbicara sehingga dapat menyampaikan pesan yang kita inginkan dengan baik. Nah, di etika ini terdapat etika umum dan juga etika khusus yang perlu diperhatikan dalam melakukan komunikasi melalui telepon. Yang etika umum yang pertama, kita harus mengangkat dengan segera apabila menunggu Tinggal lewat dari dering ketiga dianggap terlambat. Itu telepon ya, sekelas telepon. siapa yang diajak bicara. Mungkin saja lawan bicara kita kan salah sambung atau bagaimana. Jadi kita harus mengkonfirmasi bahwa pihak yang dituju oleh lawan bicara kita itu sudah benar. Kemudian, karena kita ini membahas pesan bisnis, maka kita harus menggunakan bahasa yang formal, baik dan sopan dan juga tepat. Karena ini berbeda dengan kalau kita menelpon sehari-hari bersama dengan teman. Kalau bersama dengan teman kan kita bisa menggunakan bahasa yang santai. Tapi karena ini konteksnya pesan bisnis, maka kita harus menggunakan konteks yang formal. Kemudian ini Fadila, ini kan bisa dibaca ya. Maksudnya tanyakan identitas, bersikap sopan, is very cognitive things gitu. Saya mau kamu praktek aja deh dengan siapa gitu, dengan orang di kelompok kamu. Gini loh cara etika komunikasi telepon yang benar gitu. Bisa nggak? Oh iya Pak, bisa Ya. jadi kami tadi juga sudah menyiapkan, jadi saya mau mempraktekkan dengan Dinda. Ya, boleh. Silakan. Coba. Tapi nanti dibahas yang tips dulu Pak, rencananya baru dipraktikkan atau sekarang aja Pak? Oh ya, kalau mau tips dulu silakan tips, tapi sekilas ya. Maksudnya nggak usah dielaborate gitu. Tipsnya tuh A, B, C, D, E gitu. Kalau nelpon kan jelas nih. Apa sih kendala orang nelpon, Dinda dengan Fadila? Apa sih isunya di dalam organisasi? Kenapa telepon yang sangat mudah dan sangat bisa dipelajari bagi siapa saja ini menjadi bagian dari mata kuliah gitu loh? Kenapa isunya? Kalau menurut saya, kalau kita melakukan komunikasi telepon dalam konteks pesan bisnis ini, kita perlu memperhatikan hal-hal detail untuk sebagai sarana untuk memperlihatkan bahwa kita itu profesional dan juga dapat memberikan citra yang positif kepada organisasi, Pak. Exactly, karena komunikasi telepon ini sering dilakukan, sangat umum di dalam organisasi. Dan yang kedua, isunya kalau tidak punya skill di dalam telepon, dia mempengaruhi citra organisasi gitu ya. Jadi kita harus belajar nih, udah benar belum ya cara kita bertelepon? Mungkin ada dari kita yang sering mengalami kondisi ketika menelpon orang kok jadi nggak nyaman gitu ya, atau tidak merespon. Pernah nggak sih kalian nelpon customer service gitu ya, atau call center, dan responnya itu atau caranya bahkan solusi yang ditawarkan itu sangat amat buruk gitu ya.
Nah, ketika satu telepon itu yang Anda mendapatkan kesan itu atau pengalaman tersebut, Anda dapat memberikan kesan yang buruk pada totally organization atau the whole organization. Iya kan? Hanya dengan satu telepon saja. Nah, itulah kenapa ini menjadi esensial. Ya, silakan tipsnya dulu. Apa sih tipsnya kalau bertelepon dalam menyampaikan pesan di organisasi? Bisa next. Nah, di slide itu terdapat beberapa tips dalam menelpon. Nah, yang pertama, itu tuh kita persiapkan kertas dan alat tulis. Nah, itu kenapa? Karena kita itu harus gitu. Kita harus mempersiapkan apa saja yang bisa terjadi. Kalau misal si penelpon itu tidak bisa terhubung ke orang yang dituju. Nah, kalau misal si penelpon itu ingin menitipkan pesan atau menitipkan sesuatu yang akan disampaikan, nah itu kita harus mempersiapkan kertas dan alat tulis itu. Jadi jangan sampai yang menelpon itu menunggu. Nah, yang kedua, ucapkan salam. Dan kita harus menanyakan identitas si penelpon itu. Terus selanjutnya menggunakan bahasa yang baik, terus berbicaranya jelas dan dapat didengar. Kita itu harus pelafalannya harus jelas agar tidak ada miskomunikasi. Terus yang selanjutnya pastikan apakah penelpon itu akan mau menunggu. Itu tuh maksudnya kalau misal orang yang dituju itu tidak ada, nah kita itu menanyakan apakah si penelpon itu ingin menunggu orang yang dituju itu kembali atau ingin menelpon lagi nanti atau ingin menitipkan pesan tadi. Nah, kita harus tanyakan dulu. Nah, kalau misal ingin menitipkan pesan, nah yang poin ke-6 yaitu menulis pesan yang dititipkan dengan lengkap dan benar. Dan kita itu juga menyampaikan ke orang yang dituju. Terus yang selanjutnya mintalah pengulangan dengan sopan. Itu maksudnya kalau misal si penelpon itu tidak jelas atau ada kendala di kita yang ditelepon, nah kita itu meminta pengulangan dengan sopan, jangan cuma bilang hah apa ya gitu, jangan, tapi mohon maaf apakah bisa diulangi, terjadi kendala koneksi sekarang gitu. Terus lalu aturlah waktu berbicara dengan efisien. Nah, kita itu kalau bisa diusahakan mengerti keadaan si penelpon, apakah dia sedang sibuk atau tidak, atau keadaan lain. Nah, itu bisa digambarkan dengan bagaimana si penelpon itu berbicara. Kalau misal si penelpon tergesa-gesa, berarti dia sedang sibuk. Jadi kita harus berbicara tidak bertelit-telit, langsung ke intinya saja. Nah, terus yang selanjutnya pastikan nomor yang dituju itu benar. Yang kalau misalnya kita mau telepon, nah kita itu harus pastikan bahwa nomor itu benar. Kalau misal kita salah sambung, nah jangan sampai kita langsung tutup telepon itu. Kita harus meminta maaf, mohon maaf Pak, saya salah sambung ternyata. Begitu, lalu ucapkan salam, lalu tutup teleponnya. Terus yang selanjutnya jangan memutus percakapan tiba-tiba. Nah, kalau misal kita sedang bertelepon, nah di dalam satu ruangan itu ada seseorang yang memanggil kita. Nah, kita tuh jangan memutus pembicaraan yang ada di telepon untuk merespon orang lain. Nah, itu jangan. Kita harus tetap berada di telepon, atau kalau misal keperluannya itu mendesak, nah kita harus izin terlebih dahulu kepada si penelpon itu. Mungkin bisa praktek telepon dulu. Ya, kita mulai praktiknya. Nah, yang pertama-tama kita siapkan dulu kertas dan pulpennya untuk mencatat apabila nanti ada pesan yang akan dititipkan.
PT Pratama Kulon Progo, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Bu. Saya mencari Pak Joko. Apakah ada? Mohon maaf, kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara ya, Ibu? Saya Fadila Skarkinasi, Bu. Saya bendara wajib pajak yang ditangani oleh Bapak Joko. Oh, baik. Tetapi mohon maaf Ibu Dila, Pak Joko sedang berada di luar, sedang ada keperluan dulu sebentar, mungkin Pak Joko akan kembali beberapa saat lagi. Nah, apakah Ibu berkenan untuk menunggu atau menitipkan suatu pesan? Oh, Pak Jokonya sedang tidak ada ya? Saya titip pesan saja deh, Bu. Saya mohon tolong untuk disampaikan kepada Pak Joko bahwa siang ini saya ada rapat mendadak sehingga saya tidak bisa mengikuti konsultasi pajak hari ini. Mohon maaf, apakah bisa diulang? Karena terjadi sedikit kendala di sini, Bu. Mohon maaf. Saya minta tolong kepada Ibu agar disampaikan kepada Pak Joko bahwa siang ini saya ada rapat mendadak sehingga tidak dapat mengikuti konsultasi pajak. Oh, baik. Pesan saya sudah tulis. Nah, nanti saya akan sampaikan kepada Pak Joko. Lalu, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Dinda. Terima kasih telah menghubungi KPP Pratama Kulon Progo. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Demikian praktik telepon yang kami persiapkan. Lalu yang terakhir itu ada alfabet komunikasi. Apa sih yang disebut alfabet komunikasi? Sebagai contohnya dulu, kalau kita masih ingat nggak dulu kalau misal kita waktu SD atau waktu SMP, nah kita itu dimintai oleh guru untuk mencocokkan bersama pilihan ganda. Nah, si guru itu menganalogikan bahwa jawaban A itu alfa, B itu Bravo, C itu Charlie, dan D itu Delta. Nah, itu yang disebut dengan alfabet komunikasi. Jadi itu alfabet komunikasi itu untuk memastikan bahwa ejaan itu udah benar. Nah, ini bisa juga diterapkan pada saat menelpon. Kalau misal kita menelpon orang dengan bahasa yang berbeda, maksudnya menelpon ke luar negeri misal. Nah, kan bahasanya kita kan bahasa ibu kita kan tidak sama dengan bahasa Inggris, jadi pronunciation-nya itu berbeda. Nah, kalau misal si orang yang kita telepon itu tidak jelas dengan misal nama kita, nah kita bisa menggunakan alfabet komunikasi itu untuk memperjelas apa yang kita bicarakan. Contohnya itu antara John dan Dinda. Nah, misal si John itu tidak jelas bahwa nama saya itu Dinda. Nah, jadi saya dengan menggunakan alfabet komunikasi itu mengemukakan nama saya dengan delta, India, delta untuk huruf D, India untuk huruf I, November itu untuk huruf N, delta lagi huruf D, dan alpha huruf A, jadi Dinda. Jadi begitulah alfabet komunikasi. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, oke. Baik. Tidak ada lagi yang disampaikan ya, kelompok penyaji. Kita berikan tepuk tangan. Silakan di end screen ya, presentasi dari kelompok tersebut. Silakan satu atau dua pertanyaan kita buka ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Pak, izin bertanya, Pak. Teman-teman izin bertanya. Untuk pemilihan media itu, tadi itu selaras dengan efektivitas komunikasi tidak ya, Pak? Ya, kelompok penyaji silakan jawab.
Baik, pertanyaan tadi, apakah pemilihan media itu selaras dengan aktivitas komunikasi? Menurut saya itu iya, sebab setiap media itu kan punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Selain itu juga dalam pertimbangan media itu kita berusaha untuk menyampaikan komunikasi dengan sebisa mungkin supaya bisa dimengerti orang. Jadi kan ada 6 kriterianya ini, tergantung dari masing-masing kriteria yang ada. Misalnya yang paling gampang itu adalah ketika kita dalam maksud pengirim gitu ya. Kalau kita ingin maksud pengirimnya itu ingin menekankan formalitas, kita gunakan yang lebih formal kayak surat. Kalau misalnya kayak urgensi dan biaya itu, saat urgensi kan kita ingin pesan yang kita sampaikan itu semuanya bisa dimengerti orang dengan singkat. Maka cara yang paling tepat adalah dengan kita menelponnya. Kalau kita message atau kita pun pakai metode lainnya kan itu jadi tidak efektif. Ya, jelas sekali ya bahwa penggunaan media tadi sudah saya sampaikan juga bahwa penggunaan media itu tergantung dari tujuan dan efektivitas kita, Rara dan teman-teman. Kalau misalnya tadi kita memiliki informasi yang ditujukan kepada anak-anak muda dari sisi usia dan partisipasinya bisa lebih besar, penggunaan media visual berupa infografis ataupun video itu akan sangat efektif ketimbang kita harus memberikan surat gitu ya kepada seluruh, karena jangkauannya lebih luas. So this kind of media itu memiliki karakteristik dan fungsinya masing-masing yang nantinya akan mempengaruhi efektivitas tersebut. Sebaliknya misalnya untuk cakupan yang lebih resmi gitu ya, kayak tadi himbauan yang resmi saya tadi tanyakan ke Ricky, mana yang lebih efektif, penggunaan email atau penggunaan surat? Ketika kita ingin menghimbau wajib pajak, maka kita tetap harus menggunakan surat. Email memiliki kekurangannya dia sendiri karena dia tidak memiliki ikatan emosi less ya daripada penggunaan surat. Gitu ya. Nah, terakhir yang tentang alfabet komunikasi tadi, teman-teman. Nah, ini juga menjadi isu karena kan dalam berkomunikasi kita tuh seringkali tidak mendengar dengan baik gitu ya, dan dalam rangka mengkonfirmasi itu kita perlu tahu alfabet komunikasi yang standar gitu ya. Jadi alfa, bravo gitu ya, Charlie, delta, echo gitu ya. Itu harus kita pahami, itu bagian dari skill. Jangan pula nanti ketika Anda bekerja gitu ya, apa Pak, ayam, babi gitu ya, cacing, itu jadinya sangat menunjukkan bahwa ini orang punya skill nggak sih lulusan STAN. Nah, ini alfabet komunikasi juga menjadi bagian dari hal itu. Gitu ya. Oke, baik. Kalau gitu saya mau evaluasi tadi. Apa yang kira-kira bisa dievaluasi dari komunikasinya Dinda dengan Fadila tadi? Dinda terutama sebagai orang yang menerima telepon ya. Relatif kita akan mengevaluasi orang yang menerima telepon. Tipsnya ya, yang tadi saya lihat Dinda ada ngenalin diri nggak? Tadi Fadila tadi nelfon Dinda, kamu tahu nggak kamu nelfon sama siapa? Ada Pak, sebelum Dinda menanyakan ada yang perlu dibantu. Iya, Dinda bilangnya apa? Saya bilang saya dari KPP Pratama Kulon Progo dan menyebutkan nama. Ada namanya Dinda ya? Oke, saya tadi nggak nangkep secara jelas sih. Cuma biasanya kalau Anda menelpon, itu ketika kita di awal, teman-teman, Anda tuh sudah mengenalkan diri Anda terlebih dahulu sebagai penghormatan kepada orang yang menelpon, gitu ya. Selamat pagi, KPP Pratama Kulon Progo. Dengan saya Dinda, ada yang bisa dibantu? Jadi orang tuh tahu bahwa, oh ini dari KPP ini, saya udah terhubung dengan KPP yang benar dan ada nama Mbak Dinda di sana. Oh iya, selamat pagi Mbak Dinda, gitu ya. Tadi udah menawarkan bantuan. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya, jangan kayak Po Indun Dinda, minta maaf mulu. Itu
Anda akan terlihat less professional ketika Anda terlalu banyak meminta maaf. Mohon maaf Ibu, mohon maaf gitu. Mohon maaf Bapak, jangan terlalu banyak meminta maaf teman-teman. Ketika itu tidak berkaitan dengan kesalahan. Nanti sedikit saya mau tambahkan tentang magic word ya. Jadi kalau minta maaf itu seperlunya ketika Anda tahu Anda salah atau ketika Anda membutuhkan sesuatu. Gitu ya. Jadi kurangi permintaan maaf karena itu tidak profesional. Misalnya ketika Anda bilang, mohon maaf, saya bicara dengan siapa? Itu ada kesalahan nggak di sana? Maksudnya, Anda nanya orang itu siapa, perlu minta maaf nggak? Tidak. Nggak perlu. Sebelumnya dengan siapa saya bicara? Ibu Dila. Baik, Ibu Fadila. Dengan ada apa? Informasi apa yang bisa saya bantu? Gitu ya. Nah, itu ya poin yang kedua. So, minta maaflah pada saat yang tepat. Ketiga, ya. Ketika pengulangan, nah ini saya agak sedikit ingin meluruskan ya, mengulang, misalnya kayak mohon maaf tidak terdengar gitu, mohon maaf tadi ngomong apa ya, gitu. Nah itu akan jauh lebih efektif dan baik dan profesional bagi Anda ketika Anda menangkap sedikit, kemudian Anda confirm. Jadi caranya berkomunikasi jangan Anda tanya mohon maaf bisa diulang, tapi apakah yang Bapak maksud, apakah yang Ibu maksud tadi ingin bertemu dengan Pak Joko? Karena saya tidak begitu mendengar, apakah yang dimaksud? Jadi Anda menangkap sedikit gitu ya. Kemudian Anda konfirmasi, it is much way better gitu. Ketimbang Anda benar-benar minta ulang dari awal. Karena orang itu kalau nelpon, kadang-kadang dia nggak suka udah ngomong disuruh ulang. Iya kan? Jadi nangkap sedikit kemudian dikonfirmasi, itu lebih profesional bagi Anda. Nah yang terakhir adalah selipkanlah magic words di setiap penutup Anda menelpon. Ya, jadi magic word itu adalah kalimat-kalimat yang mensupport, ya saya rasa ini di pertemuan pertama udah saya sampaikan, kalimat-kalimat pemanis gitu ya, ini sangat perlu di dalam komunikasi telepon. Tadi ketika Ibu Dinda sudah selesai menelpon, baik Ibu Fadila, ada lagi yang bisa saya bantu? Apakah informasi yang saya sampaikan sudah jelas? Sudah, terima kasih gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, magic word ya. Baik, semoga harinya menyenangkan ya Bu. Terima kasih telah menghubungi KPP Pratama Kulon Progo. Selamat pagi. Paham ya? Magic word tuh banyak. Semoga harinya menyenangkan, semoga bisnisnya tetap lancar. Kita kerja di institusi yang orang nggak senang nelponnya. Itu isunya kita. Kalau kita ke bank, teman-teman, itu dengan senang hati, wah saya pengen nabung. Anda bisa lihat pelayanan satpam di Bank BCA gitu ya, itu bahkan lebih ramah dari orang-orang terdekat kita. Karena mereka sangat engage pentingnya komunikasi. Nah, isu di pemerintahan gitu ya, walaupun saat ini kita Kementerian Keuangan tuh sudah jauh dari segi pelayanannya sudah mencoba. Anda pernah kan menemui kondisi mau bikin KTP, saya nggak usah detail lah ya, bikin urusan-urusan yang governmental officials, Anda sering menemui pelayanan yang sangat buruk, yang serba seadanya. Gitu ya. Nah, ini yang ingin diubah dan ingin ditransform oleh Kementerian Keuangan. Karena isunya kita orang tuh nggak ada yang senang bayar pajak. Datang ke kantor pajak tuh nggak dengan senang hati. Gitu, wah ke kantor pajak nih, nggak mungkin itu terjadi. Mereka pasti menelpon dan datang itu dalam rangka memenuhi kewajibannya. So, kita harus feel engage with them. Gitu ya. Magic word ini menjadi penting. Baik, semoga pelayanan dari kami memuaskan ya Bu. Gitu ya. Itu saja tentang komunikasi. Kita coba praktek ya sedikit tentang komunikasi telepon. Saya mau main ketika saya menyebutkan alfabet komunikasi tertentu, orang yang mendapatkan alfabet komunikasi tersebut itu segera membuat nama orang yang selanjutnya dengan alfabet komunikasi, kemudian orang yang selanjutnya juga melanjutkan dengan mengutus orang dengan alfabet komunikasi. Misalnya saya bilang Romeo Alfa, maka orang itu adalah Rara. Maka Rara akan langsung membuat nama. Jadi Anda siapkan sekarang ya, nama yang akan Anda tunjuk, orang yang terlambat, orang yang salah, orang yang 3 detik tidak menjawab akan jadi suspek untuk praktek komunikasi telepon. Gitu ya.
Siap ya teman-teman, saya mau nelpon yang namanya Sierra India Tango India. 3, 2, ayo cepet. Sierra India Tango India. Saya, Pak. Ya silakan. 3, tunjuk orang doang loh. 2, Tunjuk orang doang, Pak. Gimana? iya. Kamu kayak saya nyari orang. Supaya jangan kamu yang jadi pelakunya. 3, 2, 1. Oke, Siti suspek yang pertama ya. Oke, yang kedua kita lebih siap ya teman-teman. Gampang kan ya? Tadi apa mana sih itunya? Alfabet komunikasi itu tuh tadi nggak ada itunya, Pak. ada, lengkap kok gitu. Ini lengkap kok. Ya. Nih. Masa nggak tahu? Jadi jangan sampai Anda tuh masih yang ayam gitu ya, bebek gitu. Kalau pakai alfabet komunikasi malu-maluin gitu ya. Alfa Bravo sampai dengan Zulu. Ini sangat international kendak. Jadi pasti benar, dan ketika Anda salah gitu, misalnya ketika B itu Bravo terus Anda bilang babi, orang akan ketawa. Gitu. Ya. Oke, kita cari temannya Siti ya. Saya mulai ya. Oke, saya mau telepon Alpha Foxtrot Alpha Nano. Alpha Foxtrot Alpha Nano. 3. Silakan. Saya, Pak. Zulu Alpha India Mike. Siap. Hotel Eko Sierra Tango India. Ya. Hotel Eko Sierra Tango India. 3. Itu anak kelas mana Zaim yang kamu panggil? Kelas ini bukan? Ada, Pak, nama belakangnya. Iya. Saya juga tahu tuh. Ayo, 3. 2, 1. Nggak ada yang merasa itu? Itu Dinda kan ya, Zaim? Yes, Pak. Iya, Dinda Kusuma Hesti ya. Oke, berarti suspeknya Dinda dan juga Siti. Oke, baik. Coba, berarti kalau tadi Dinda yang jadi ininya, yang jadi penerima telepon, sekarang Siti yang jadi penerima telepon ya. Saya punya ilustrasi. Silakan ini ilustrasinya ya. Praktikanlah korespondensi bertelepon seorang wajib pajak yang menghubungi sekretaris kepala kantor sebuah KPP terkait komplain adanya dugaan praktik pemerasan seorang pemeriksa pajak. Nah, jadi ini hard complaint. Nanti si Afifa harus jawab tuh pertanyaan saya di awal setelah praktek ini. Paham ya maksudnya ya, Siti dan Dinda marah-marah gitu ya, komplain mau lapor aneh-aneh. Silakan kita dengarkan. Tadi ada telepon, bunyi telepon tuh bisa dibuat, coba dibuat. Ya, maaf Pak, tadi slide-nya bisa ditampilkan lagi Pak? Aduh, kan kebanyakan minta maaf. Ini bisa dimengerti ya, gampang banget kan. Jadi Siti nelpon Dinda nelpon Siti gitu. Dinda marah-marah, komplain adanya pemerasan gitu. Jadi merasa diperas sama pemeriksaan, entah apalah gitu. Paham ya Dinda? Jangan lama mikirnya, Din. Ya, silakan. Udah. Halo, saya yang telepon kan? Mau diulang nggak teleponnya, bunyi teleponnya? Nggak usah, udah iya, buruan. Nih, neng, angkat deh Siti gitu teleponnya. Ya, Pak. Testing.
Halo. Halo, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Salah, nggak ngenalin diri. Ulang. Iya, maaf, Pak. Halo, nggak ada ya orang di kantor itu ngangkatnya halo. Salam pasti dia. Selamat pagi. Selamat pagi, saya Siti Nurhaliza, Sekretaris Kepala KPP Pondok Aren. Ada yang bisa saya bantu? Itu pemeriksa pajaknya di situ. Gimana sih? Kan saya itu udah setor pajaknya dengan benar. Kenapa sih pemeriksa itu kayak memeras saya? Karena si pemeriksanya itu terus menerus memotong memotong PPh saya. Mohon maaf, sebelumnya saya berbicara dengan siapa? Saya Dinda, wajib pajaknya Pak Tono. Nah, Pak Tono ini loh, Baik, gimana? sebelumnya boleh dijelaskan Bu Dinda bagaimana awalnya Frozen, sekretarisnya jadi Frozen sekarang. Saya kan udah setor pajaknya dengan benar. Objek pajaknya udah benar juga. Saya juga berpendidikan loh. Saya udah belajar pajak juga loh. Ini tuh objek, ini tuh enggak. Kenapa sih pemeriksanya itu selalu saja bilang ini tuh objek, padahal itu bukan. baik dimengerti Ibu Dinda. Jadi masalah Ibu Dinda adalah permasalahan tentang objek pajak yang Ibu Dinda rasa berbeda persepsi dengan pemeriksa, begitu Ibu Dinda? Iya benar. Nah itu bagaimana itu? Saya Diakhiri Siti, diakhiri saja telepon. Langsung tutup aja teleponnya ya. Coba sekarang Dinda praktek sama saya ya. Oke, thank you Siti. Saya kasih contoh. Coba. Oke ya Dinda ya. Selamat pagi KPP Pratama Pondok Aren, dengan Reza bisa saya bantu? Halo Pak Reza. Ya, selamat pagi. Dengan siapa saya bicara? Saya Dinda, wajib pajaknya yang diampu sama Pak Tono. Baik, Ibu Dinda. Informasi apa yang bisa saya bantu? Itu loh Pak Tono itu bagaimana sih? Memeriksa pajak saya itu tidak benar. Saya sudah memeriksa, saya sudah mengecek kembali hitungan pajak saya dengan benar. Mengapa si pemeriksanya itu selalu saja menyalahkan saya? Padahal saya itu udah belajar pajak juga, saya sudah konsultasi juga. Kenapa masih disalahkan? Baik, Ibu Dinda, mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya. Tapi Ibu Dinda tidak perlu khawatir. Komplain Ibu akan kami teruskan kepada bagian terkait. Dan kami berharap semoga permasalahan ini ke depan tidak terulang kembali ya Bu. Dalam 1-2 hari ke depan, kami akan meneruskan informasi Ibu kepada bagian terkait dan akan segera menghubungi Ibu untuk menangani masalah tersebut. Bagaimana Ibu Dinda? Ya pokoknya saya nggak mau tahu, saya sudah benar. Iya Ya, Pak? Ibu. Iya, kami sangat memahami. Kebetulan bukan bagian saya yang menanganinya. Jadi harus kami teruskan terlebih dahulu. Bisa dipercepat lagi nggak? Soalnya itu uangnya yang urusan ini tuh sangat sangat mengganggu keuangan kami juga. Iya, kami mohon maaf sekali Ibu atas ketidaknyamanannya. Ke depan, kami akan meningkatkan pelayanan kami dan juga terkait dengan permasalahan Ibu akan segera kami tindak lanjuti. Baik, Ibu Dinda, apakah informasi yang saya berikan sudah jelas? Saya membutuhkan kepastiannya segera ya Pak. Saya Baik. tidak mau tahu. Baik. Secepatnya harus ditangani. Iya,
Siap Ibu, dalam satu atau dua hari ke depan kami akan segera menghubungi Ibu Dinda kembali. Baik, terima kasih. Ya, ada lagi yang bisa saya bantu? Tolong titipkan salam saya kepada Pak Tomo Baik. bahwa saya sebenarnya sebel banget sama dia, Pak. Karena dia itu, gimana ya? Saya sudah benar loh. Masa dia menyalahkan saya terus, Pak? Saya tidak terima, Pak. Baik Ibu, salam Ibu akan kami sampaikan. Semoga permasalahan ini ke depan tidak terulang kembali ya Bu. Terima kasih telah menghubungi KPP Pondok Aren. Selamat pagi Bu Dinda. Selesai kan? Tutup telepon ya kan? Nah, gitu ya Siti, teman-teman. Jadi jangan kalah gitu, jangan kalah tapi Anda mendengar empati gitu ya. Magic word tadi ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, mohon maafnya perlu karena Anda tahu bahwa orang sedang komplain. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, mohon maaf atas terjadinya hal tersebut. Berikan solusi. Kami akan segera mengeskalasi ini kepada bagian terkait, gitu ya. Nah, kemudian di ujung tadi tambahkan, tawarkan bantuan. Ada lagi yang bisa saya bantu? Sudah cukup. Nah, Ibu Dinda masih mau curhat, cuma kayak udahlah gitu kan. Dan akhirnya kita bilang, baik, terima kasih. Semoga permasalahan ini tidak terulang kembali. Ada magic word terakhir. Kemudian tuh tutup dengan salam. Gitu cara bertelepon. Jadi orang akan menyenangkan gitu. Nah, yang jadi isu juga smiling voice. Telepon itu kadang-kadang nggak kedengeran ya. Jadi suara kita bisa tersenyum meskipun kita sedang emosi atau apa. Dan juga isunya kadang-kadang orang angkat telepon sambil makan itu nggak enak banget. Kelihatan grauk gitu ya. Kedengeran itu sangat amat tidak profesional. Gitu ya teman-teman. Itu saja. Tadi Afifa mau jawab pertanyaan saya. Satu pertanyaan terakhir. Karena saya harus mengajar lagi di kelas yang lain ini. Bagaimana cara menyampaikan informasi kepada orang informasi yang tidak menyenangkan? Afifa? Atau kelompok penyaji saja yang mau menjawab? Sebenarnya tidak mendengar ini Afifa. Nggak mendengar apa pura-pura nggak dengar. Informasi yang tidak menyenangkan seringkali harus kita sampaikan ya teman-teman, berdasarkan efektivitas komunikasi kemarin, diam atau sampaikan. Nah, ketika kita perlu sampaikan ini teman-teman dengan pesan bisnis atau pesan tertulis, kita bisa memilih medianya. Ya, medianya bisa dengan surat, bisa dengan email gitu ya, dan cara mengemasnya adalah dengan memperhatikan partisipan gitu kan. Jadi kalau misalnya kolaborasinya partisipannya itu tinggi gitu ya, kayak yang mana sih modulnya yang disampaikan. Nah, ini loh cara jawabnya. Jadi kalau komunikator itu kendalinya tinggi dan partisipasinya rendah. Jadi kita tuh tinggi, kita yang berkuasa sebagai pemberi pesan. Misalnya memberikan hadiah kepada orang lain gitu ya. Nah, ini partisipasinya orang tuh komunikan itu partisipasinya kita harapkan rendah saja. Maka itu jadi informasi saja, teman-teman. Tetapi kalau dia semakin tinggi partisipasi komunikan, kita tuh merasa bahwa partisipan kita tuh yang penerima pesan kita tuh sangat penting di dalam penyampaian pesan kita. Maka kita membutuhkan yang namanya kolaborasi dan persuasi. Jadi kita harus memohon-mohon, harus mendekatkan diri isi pesannya kepada penerima pesan gitu, sehingga tujuannya itu akan tercapai gitu. Kayak kita informasi yang tidak menyenangkan misalnya adalah penyampaian surat paksa misalnya, atau penyampaian pengenaan denda atau kenaikan gitu ya. Nah, seringkali kita harus bisa nambahkan misalnya dengan memberikan bahwa partisipasi Anda pada pajak membangun bangsa, dikarenakan ini, berikan justifikasi yang membuat partisipan itu takluk kepada surat Anda. Nah, gitu. Sebenarnya saya ingin praktek ya, lebih banyak tentang surat. Cuma nanti saya akan sisipkan di pertemuan-pertemuan lainnya karena keterbatasan waktu kita.
Ya, itu saja sekilas tentang pesan bisnis lisan dan tertulis serta komunikasi via telepon pada pagi hari ini gitu ya. Nah, kita ketemu di pertemuan minggu depan, yaitu pertemuan terakhir sebelum UTS tentang effective presentation. Saya akhiri ya teman-teman, selamat berakhir pekan dengan keluarga, semoga menyenangkan harinya. Dan tadi kalau saya lihat Suta sama Riki, saya langsung pengen ke Kute gitu ya, pengen banget langsung terbang ke Bali. Kita jalan-jalan kapan ya itu terjadi di start, bisa kita study tour ataupun study trip ke Bali, kunjungin Suta sama Riki gitu ya. Itu aja ya teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya.